Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Basmatun fil bidayah. Basmatun fil bidayah. Senyum di awal perjumpaan. Senyum di awal perjumpaan merupakan pertanda baik dan indahnya hubungan dalam keluarga. Senyum istri kepada suaminya dan senyum suami kepada istrinya adalah tanda awal keharmonisan. Senyum tersebut seolah menjadi pengumuman awal adanya niat baik untuk rukun, saling menerima, dan berdamai. Dalam ajaran Islam, senyum memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tabassumuka bi wajhi akhika shadaqatun." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa sikap ramah dan wajah ceria termasuk amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dikenal sebagai pribadi yang banyak tersenyum dan berwajah ramah, sehingga kehadirannya menenangkan orang lain. Selain senyum, hubungan yang baik diawali dengan salam. Salam bukan hanya ucapan sopan, tapi doa keselamatan. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Maka ucapkanlah salam kepada samamu sebagai penghormatan dari sisi Allah yang diberkahi lagi baik. Jika seorang memberi salam, maka dianjurkan untuk membalasnya dengan yang lebih baik atau setara. Sebagaimana firman Allah SWT, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah yang sepadan. Salam yang diucapkan dengan tulus dapat memperkuat ikatan batin dan menghilangkan rasa canggung di antara anggota keluarga. Termasuk ada penting dalam keluarga adalah membaca doa saat masuk dan keluar rumah, agar aktivitas di dalamnya diberkahi. Doa yang diajarkan Nabi adalah, Allahumma inni as'aluka khairal mulij wa khairal makhraj, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Doa ini mengajarkan kesadaran bahwa rumah tangga tidak hanya dibangun dengan usaha manusia, tapi juga dengan ketergantungan kepada Allah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, salah satu faktor utama kebahagiaan dalam rumah tangga adalah kelembutan dalam berbicara. Artinya, tutur kata harus dijaga, karena kata-kata memiliki pengaruh besar terhadap perasaan orang lain. Ucapan yang baik akan menenangkan, sedangkan ucapan yang kasar dapat melukai dan menimbulkan konflik. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, suami dan istri dianjurkan untuk lebih menonjolkan kebaikan pasangan dan menutup mata dari kekurangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yubarrik mu'minun mu'minatan ingkariha minha khuluqan radhiya minha akhar." Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu sifatnya, maka ia akan menyukai sifatnya yang lain. Tidak ada manusia yang sepenuhnya sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang pasti memiliki sisi lemah. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian menjadi baik selamanya. Dalam kehidupan nyata, banyak masalah rumah tangga bermula dari persoalan-persoalan kecil, remeh-temeh. Rumah yang kurang rapi, makanan yang terlambat disajikan, atau perbedaan pendapat tentang menerima tamu, ini seringkali menjadi pemicu pertengkaran. Padahal masalah-masalah tersebut pada dasarnya adalah ringan, sepele, dan dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Jika hal-hal ini tidak disikapi dengan kesabaran dan kebijaksanaan, dampaknya bisa sangat besar
bahkan berujung pada perpisahan dan penderitaan seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, pelajar, santri perlu memahami sejak dini bahwa keharmonisan keluarga dibangun dari sikap sederhana, senyum, salam, kata-kata yang baik, serta kesediaan untuk saling memaafkan. Pernyataan ini menunjukkan bukan ketiadaan masalah, tetapi tingginya kesabaran, pengendalian diri, dan kemampuan menjaga lisan. Itu yang penting. Dalam menghadapi emosi, terutama kemarahan, Islam mengajarkan sikap menahan diri. Seorang suami dianjurkan untuk diam ketika istrinya sedang marah. Dan istri pun dianjurkan untuk diam ketika suaminya sedang marah. Diam di sini bukan tanda kalah atau lemah, melainkan cara untuk memberi waktu agar emosi mereda, perasaan menjadi tenang, dan gejolak jiwa kembali stabil. Ibnul Jauzi, seorang ulama dan pendidik besar, menjelaskan prinsip ini dalam salah satu kitabnya. Ia menerangkan bahwa ketika seorang sedang marah dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, maka perkataannya tidak layak dijadikan pegangan. Tidak layak untuk dijadikan pegangan. Ucapan tersebut tidak perlu diingat, apalagi dijadikan dasar untuk menyalahkannya. Orang yang sedang marah diibaratkan seperti orang mabuk, tidak sepenuhnya sadar atas apa yang ia katakan. Menurut Ibnul Jauzi, sikap yang benar adalah bersabar, meskipun hanya sementara. Tidak perlu langsung membalas dan memperhitungkan ucapannya. Saat itu dorongan emosi sedang menguasai, nafsu sedang memuncak, dan akal sehat sedang tertutup. Jika seorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka ia seperti orang berakal yang berdebat dengan orang gila, atau orang sadar yang memarahi orang pingsan. Dalam kondisi seperti itu, kesalahan justru berpindah kepada yang membalas. Ia menegaskan bahwa yang lebih tepat adalah memandang orang yang marah dengan rasa kasih sayang dan menyadari bahwa keadaan tersebut adalah bagian dari ujian dan ketentuan Allah. Ketika emosi telah reda, orang yang marah biasanya akan menyesali ucapannya dan menyadari, menghormati, memuji nilai kesabaran pasangannya, atau paling tidak membiarkannya hingga ia tenang. Itu adalah cara agar ia kembali merasa lega dan hubungan tidak semakin rusak. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ketenangan, kesabaran, dan kemampuan mengendalikan emosi merupakan kunci penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Santri, pelajar, dan semuanya yang sudah berkeluarga perlu memahami sejak dini bahwa kedewasaan tidak diukur dari siapa yang paling keras bicaranya, siapa yang paling tinggi gelarnya, tapi dari siapa yang paling mampu menahan diri ketika emosi muncul. Keadaan marah yang tidak terkendali bukan hanya terjadi dalam hubungan suami istri, tapi juga dalam hubungan orang tua dan anak. Oleh karena itu, seorang anak perlu memahami sikap yang tepat ketika orang tuanya sedang marah. Sebagaimana seorang istri perlu memahami sikap yang bijak ketika suaminya sedang marah. Dalam keadaan seperti ini, sikap yang dianjurkan adalah membiarkan orang yang marah meluapkan emosinya melalui kata-kata, tapi tanpa menjadikannya sebagai pegangan. Ucapan tersebut tidak perlu ditanggapi secara serius, karena biasanya ia akan kembali sadar, lalu menyesal, dan minta maaf setelah emosinya mereda. Apabila kemarahan justru dibalas dengan sikap yang sama, maka permusuhan akan semakin menguat. Akibatnya, seorang bisa saja membalas perbuatan yang dilakukan saat marah dengan tindakan keras ketika ia telah tenang, seolah menghukum orang yang tidak sadar atas kesalahan yang dilakukan dalam keadaan tidak terkendali. Banyak orang bertindak sebaliknya. Ketika berhadapan dengan orang yang sedang marah, mereka membalas setiap ucapan dan tindakannya. Cara seperti ini tidak sesuai dengan prinsip kebijaksanaan. Sikap yang lebih tepat adalah menahan diri dan bersabar. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dan pendidik yang memahami tabiat manusia dan dinamika emosi. Keinginan untuk membalas dendam merupakan racun berbahaya bagi jiwa yang sedang bergejolak. Hubul intiqam sumun zu'abun bin nufusil haijah. Dendam tidak pernah menyembuhkan luka batin, justru memperparahnya. Dalam sejarah, terdapat banyak kisah tentang orang-orang yang memiliki kekuasaan besar dan melampiaskan kemarahan mereka dengan hukuman yang sangat kejam terhadap lawan-lawan mereka.
Mereka mengira bahwa pembahasan tersebut akan mendatangkan kepuasan, tapi kenyataannya tidak demikian. Dalam kisah sejarah diceritakan, setelah lawan-lawannya dibunuh, rasa marah dan sakit hati para pelaku kekerasan itu tidak juga hilang, walaupun musuhnya sudah dibunuh. Bahkan mereka masih melakukan penyiksaan terhadap jasad orang-orang yang telah mati. Secara logis dan ilmiah, orang yang telah meninggal tidak lagi merasakan sakit karena rohnya telah berpisah dari tubuh. Namun pelaku kekerasan justru merasa puas dan tenang dengan menambah tingkat penyiksaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dendam tidak merusak musuh, tapi malah menghancurkan pelakunya sendiri. Jiwa yang terus menyimpan kebencian tidak akan pernah tenang dan tidak akan merasakan kebahagiaan. Api dendam dan keinginan untuk melampiaskan kemarahan akan membakar ketentraman batin sebelum membakar orang lain. Dalam sejarah kekhalifahan Abbasiyah, bahkan terdapat kisah ekstrim tentang sebagian penguasa yang tidak sempat membunuh lawan-lawannya karena mereka telah meninggal lebih dulu. Rasa dendam yang tidak terkendali mendorong mereka untuk menggali kubur lawan-lawan tersebut, lalu mencambuk jenayahnya, menyalibnya, bahkan membakarnya. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana kebencian yang mendalam dapat menghancurkan rasa bahagia, merampas ketenangan jiwa, dan menghilangkan kestabilan hidup seorang. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kemampuan menahan diri, mengendalikan emosi, dan memaafkan merupakan sikap yang jauh lebih sehat dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun sosial dibandingkan membalas kemarahan dengan dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.